Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat Paskah. Mari kita bangkit berdiri, berikan senyum satu sama lain kanan kirinya, ucapkan selamat Paskah. Kristus telah bangkit. Kita diundang untuk datang di hadapan Tuhan, Allah yang telah bangkit dan menang. Mari kita datang dengan sikap hormat, tunduk. Kita mohon Tuhan menyucikan kita, melayakkan kita untuk beribadah kepadanya, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mari berteduh di hadapannya, menyiapkan hati kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Kristus telah bangkit, mari puji Dia. Angkat suaramu, megahkan namanya. Mari bersorak kemenangan, oleh karena Dia yang memberikannya kepada kita. Puji Dia, Christ the Lord is risen today. Angkatlah suaramu. Christ the Lord is risen today. Hallelujah. Earth and heaven in chorus say, Hallelujah. Raise your joys and triumphs high. Hallelujah. Sing ye heavens and earth reply, Hallelujah. Mari puji Dia. He is our glorious King. Lives again, our glorious King. Lives again, our glorious
semua menang atas kematian, bukan karena kami layak, bukan karena kami hebat, tapi karena kami berbagian di dalam kasih karunia Tuhan yang besar, di dalam kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami semua tertunduk di hadapan-Mu Tuhan, dengan segala kerendahan hati, karena semua apa yang kami punya, semua kehidupan yang boleh hari ini kami nikmati, semua hanya dimungkinkan oleh kasih karunia yang besar daripada Tuhan yang memandang kami orang-orang berdosa dengan kasih. Nah itu kami semua Tuhan datang membawa hidup kami dengan semua kekotoran dan dosa yang kami lakukan. Kami mohon Kau Tuhan yang boleh melawat kami, membasuh kami, memurnikan kami, menyucikan kami. Oleh kasih karunia kami dibangkitkan, roh kami dibangkitkan, dan gereja Tuhan dibangkitkan. Biar Tuhan kami memuji kebesaran-Mu. Kami mengagungkan Engkau di dalam setiap detik di dalam ibadah ini. Dan setiap detik hidup kami mengagungkan, memuliakan Engkau. Kami menang oleh karena Engkau Tuhan yang memberikan kami kasih karunia, kami berbagian di dalamnya. Dan kami memuji Engkau. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah bagi setiap kita terambil dari Ibrani pasal 7 ayat 25-26. Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi perantara mereka. Kita semua beroleh kemenangan oleh karena Tuhan yang memberikan kita kasih karunia untuk berbagian di dalamnya. Mari kita bersyukur, memuji Tuhan kita. Kita semua lebih daripada orang-orang yang menang. Mari kita angkat suara kita, angkat hati kita, puji Tuhan kita. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih, sekali lagi dari awal, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah. Allah dari pihak kita. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Amin. Kita lebih dari pemenang. Puji Dia. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Yes Lord. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari tinggalkan dosa kita, hidup kita yang lama. Kita lebih dari pemenang oleh kasih karunia-Nya. Sing this song for Him. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita, kita semua lebih daripada pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Puji Dia. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja
duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur Allah yang memberikan kita anugerah dan kemenangan adalah Allah yang mengasihi kita, menyertai hidup kita. Ia melihat segala kehancuran kita dan kasih-Nya tercurah bagi setiap kita. Mari kita naikkan sebuah pujian untuk mengantarkan kita kepada doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kita mau bawa hidup kita di hadapan Tuhan kita. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Kau mengubahkan kami Tuhan, ubahkanku, sempurnakan kami, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Naikkan pujian ini dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Benar Tuhan, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Dia tidak melihat masa lalu kita. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan kami bahkanku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kami mau berserah padamu Tuhan. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Di pagi yang indah ini mari kita datang kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa pandemi ini sudah menghancurkan engkau. Apakah pandemi ini sudah membuat engkau putus asa, bahkan engkau jauh dari Tuhan. Kesempatan yang indah untuk datang kepada Tuhan. Tuhan yang tidak melihat masa lalu, Tuhan tidak membangkit-bangkit kesalahan umatnya, tapi Ia memberikan kasih karunia dan pengampunan. Adakah kau jauh daripada Tuhan? Datanglah berdoa, Tuhan, bawaku dekat ke hati-Mu kembali Tuhan. Ada kita yang mungkin belum membuka hati kita kepada Tuhan. Tuhan, aku mau membawa hatiku kepada Tuhan, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pegang tanganku, pegang hidupku. Mari kita berdoa pribadi lepas pribadi.
Berdoa untuk iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan tarik aku dekat kembali di dalam kuasa kemenangan-Mu Tuhan. Bahwa aku kembali dekat kepadamu Tuhan. Kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Mari kita juga membawa setiap pergumulan kita di hadapan Tuhan. Pergumulan di dalam ekonomi kita, pergumulan di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita. Mari mempercayakannya kepada Tuhan. Mari kita membawanya kepada Tuhan. Ya Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Naikkan pujian dengan iman. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kini aku percaya tiada yang mustahil. Kuasa-Mu Tuhan yang menguatkan kami. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Pagi ini kami juga menyerahkan Tuhan bangsa negara kami, tengah-tengah kenaikan harga BBM dan juga kenaikan inflasi yang mungkin makin hari akan makin bertambah. Tuhan tolong setiap pemerintahan kami, setiap kepala yang memimpin di bangsa kami. Tuhan berikan hikmat bijaksana yang datangnya dari Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja-Mu Tuhan yang telah bertahun-tahun dilanda oleh pandemi. Kami berdoa agar bangkit gereja Tuhan. Bangkit anak-anak Tuhan untuk menjadi terang dan garam di tengah-tengah situasi yang sukar. Tuhan tumbuhkan iman mereka di tengah himpitan. Tuhan yang menumbuhkan iman jemaat-Mu. Engkau yang membangun gereja-Mu. Engkau yang membangkitkan gereja-Mu Tuhan. Kami menyerahkan semua doa ini dan menyatukannya di dalam doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang kita bangkit berdiri bersama dengan gereja di segala abad dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Di dalam Kristus ada harapan di dalam hidup kita, ialah terang, kekuatan, dan sumber anugerah bagi setiap kita. Mari kita mempersiapkan hati kita menyambut firman-Nya. Firman-Nya yang benar, firman-Nya yang kekal. Kita menyambut Kristus Sang Firman bersabda di hati kita. Alone, my hope is found. He is my light, my
soul, His cornerstone, His solid ground, firm to the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My confidence, my all in all, here in the love of Christ I stand. Oh, mari bawa hati kita, bawa hidup kita kepada there in the ground, His body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave He rose again, and as He stands in victory, sin's curse has lost its grips on me. For I am His and He is mine, bought with a precious blood. For I am His, for I am His and He is mine, bought with the precious blood of Christ. Sebab Engkau Tuhan kami, Juru Selamat kami, yang sudah datang bagi kami orang berdosa ini, yang sudah berkorban bagi kami dan menyatakan kemenangan-Mu atas dosa dan maut melalui kebangkitan-Mu pada hari yang ketiga. Ya Tuhan, Engkau sudah membayar lunas kami, dan kami sekarang berkumpul sebagai umat-Mu, memuji, memuliakan Tuhan, bersyukur kepada-Mu. Lihatlah setiap umat-Mu yang sudah datang menyembah-Mu, ya Tuhan, baik yang ada di ruangan ini maupun yang sedang mengikuti secara online. Ya Tuhan, umat-Mu penuh syukur, umat-Mu penuh iman, merayakan kemenangan Kristus bagi kami orang berdosa. Ya Tuhan, biarlah Engkau sungguh-sungguh menjadi Tuhan dan Raja atas hidup kami, Juru Selamat bagi kami dan bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk janji kemenangan-Mu. Dan terima kasih karena Engkau mau menyapa kami melalui kebenaran firman-Mu. Bicaralah pada kami ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat merayakan Paskah, hari kemenangan umat Tuhan, karena Yesus sudah bangkit. Salam kasih dan penuh ucapan syukur dari keluarga besar STT Saat Malang. Bersama-sama kita merayakan kasih setia Tuhan, kemenangan Kristus, dan memberitakan dengan setia kepada dunia ini bahwa Tuhan Yesus sungguh sudah bangkit. Saudara, tema kita pada hari Paskah ini adalah Jesus the Savior, Yesus Juru Selamat. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat 12 dan 13. Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat 12 dan 13. Demikianlah firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka
dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, tahun 2016 saya itu mendapat kesempatan untuk mengunjungi pelayanan misi di suku Moi, Lembah Daboto, pedalaman Papua. Akses masuk ke sana hanya bisa melalui pesawat misi yang kecil itu, saudara, karena berada di daerah pegunungan dan hanya bisa lewat jalur udara tersebut yang dirintis, dibuat oleh para misionari. Terhampar di sana ada lembah besar bernama Lembah Daboto. Selain saudara bertemu dengan misionari dan penduduk suku Moi ini, secara khusus kami itu sedang melakukan rapat dengan beberapa pemuda dari suku ini seperti yang saudara lihat di layar, saudara. Jadi suku Moi, dan ini adalah pemuda-pemuda yang merupakan buah pelayanan misi di sana. Sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan sedang dipersiapkan untuk melakukan pelayanan misi kepada suku mereka. Saudara, dalam meeting tersebut saya bertanya kepada mereka, apa yang kalian butuhkan? Lalu segera mereka menjawab, kami butuh sekolah di sini. Saya tanya, kenapa butuh sekolah? Lalu kemudian mereka mengatakan, supaya orang-orang Moi yang tersebar di Lembah Daboto itu bisa berkumpul dan kemudian bisa belajar, bisa sekolah dengan baik. Lalu kemudian mereka lanjutkan, bukan hanya untuk sekolah Pak, tetapi supaya kami bisa kabarkan Injil kepada orang-orang yang datang ini. Dan setelah itu kata mereka, kami akan pergi menjelajah seluruh Lembah Daboto untuk bisa menyampaikan dan mengabarkan Injil kepada mereka. Karena masih banyak saudara-saudara kami yang belum kenal Injil Tuhan Yesus Kristus. Saudara, jawaban yang polos dari pemuda-pemuda yang biasa dan tidak punya pendidikan yang tinggi, saudara. Dan jawaban itu jawaban yang polos dari orang biasa, tetapi penuh dengan kobaran semangat Injil. Saya mendengarkan tersentuh sekali, saudara, melihat apa yang sedang dilakukan dan diperjuangkan oleh para pemuda ini. Saudara, bukankah itu narasi juga yang kita bisa lihat muncul kuat di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat yang kita baca tadi. Mahkamah agama, saudaraku, yang 54 hari sebelumnya itu mengadili Yesus. Sekarang mereka mengadili Petrus dan Yohanes, saudara. Dan setelah keduanya diinterogasi oleh mahkamah agama ini, respons daripada mahkamah agama tercatat di dalam pasal yang keempat ayat yang ke-13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Sudah dua orang ini, Petrus dan Yohanes, dikenali sebagai orang biasa yang tidak terpelajar dan pengikut Kristus. Respons mahkamah agama ini, saudara, mereka dikatakan mereka dibuat jadi heran. Di dalam terjemahan lain dikatakan heran ini artinya adalah mereka dibuat menjadi bertanya-tanya. Mereka dibuat menjadi heran, tetapi di dalamnya ada nuansa kekaguman. Mereka dibuat jadi tercengang karena melihat keberanian dari Petrus dan Yohanes yang menjawab dengan begitu berani. Padahal mereka orang biasa yang tidak terpelajar. Saudaraku, narasi yang luar biasa sedang dipertunjukkan Tuhan di sini. Ada sebuah gambaran yang kontras sekali. Mahkamah agama adalah kelompok orang yang tidak biasa, saudara. Mereka punya kedudukan yang tinggi. Mereka adalah orang-orang yang terpelajar. Mereka sangat terdidik dalam pendidikan agama Yahudi. Mereka orang yang punya kedudukan tinggi. Mereka orang-orang yang terpandang. Mereka orang-orang yang punya pendidikan luar biasa. Dan dibandingkan dengan orang biasa dan tidak terpelajar. Tapi respons yang Alkitab katakan, mahkamah agama itu dibuat menjadi kagum, menjadi tercengang, menjadi heran untuk apa yang dikatakan dan disampaikan oleh kedua orang ini yang biasa, yang tidak terpelajar, tetapi dikenali sebagai pengikut Yesus. Saudara, dari mana sih datangnya keberanian luar biasa ini? Apakah karena memang mereka manusia
yang pada dasarnya berani dan penuh iman? Saudara tahu bukan jawabannya. Bukan, tidak. Mereka adalah orang-orang yang pada dasarnya bukan orang yang berani, bukan orang yang benar-benar bisa melakukan dengan penuh iman apa yang mereka katakan itu. Penulis Kisah Rasul adalah penulis yang sama untuk Injil Lukas, yaitu Dr. Lukas. Dan kalau kita lihat bersama dalam catatan Injil Lukas, pasal yang ke-24, saudaraku, pada waktu berita kebangkitan Kristus itu disampaikan kepada murid-murid ini oleh wanita-wanita yang datang menghampiri kubur Yesus yang sudah kosong itu dan mendapatkan berita kebangkitan itu. Wanita-wanita pulang menyampaikan kepada murid-murid ini, menyampaikan tentang berita kebangkitan itu. Dan catatan dalam Lukas pasal yang 24 ayat 11 berkata, murid-murid ini menganggap ini omong kosong, saudara. Gak masuk akal mereka, gak masuk pikiran mereka. Tidak mungkin Yesus itu bangkit. Dan firman Tuhan berkata, mereka tidak percaya kepada berita dari perempuan-perempuan itu. Inilah murid-murid Yesus yang berita kebangkitan itu tidak membuat mereka menjadi berani, tidak membuat mereka menjadi percaya. Tapi puji Tuhan, ketidakpercayaan murid-murid ini tidak berlangsung panjang, saudara. Yesus yang bangkit itu berkenan menemui mereka dan berkenan berkata-kata menjelaskan kepada mereka. Dan Lukas pasal 24, saudara, menjelaskan bagaimana Yesus bicara pada mereka, menunjukkan dari kitab suci, yaitu dari perjanjian lama, bagaimana berita perjanjian lama tentang nubuatan Mesias itu sudah digenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dan ayat itu berlanjut pada ayat yang ke-45. Maka Yesus membuka pikiran para murid ini sehingga mereka mengerti sekarang kitab suci. Saudara, Tuhan Yesus membuat mereka mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Tuhan Yesus membuat mereka mengerti bahwa Tuhan itu punya rencana ilahi bagi keselamatan manusia berdosa. Apa yang tertulis dan nubuatan para nabi sekarang sudah digenapi. Janji Mesias yang akan diberikan kepada manusia sudah ditunjukkan dan sudah digenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dan firman Tuhan berkata, pikiran mereka terbuka. Sekarang mereka yakin bahwa apa yang Yesus pernah katakan sebelumnya kepada mereka, bahwa Yesus akan menderita, Yesus akan mati, tapi Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga, seperti yang Yesus katakan sebelumnya, itu benar-benar sudah terjadi. Murid-murid sekarang mengerti bahwa apa yang dikatakan dalam perjanjian lama tentang Mesias itu, bahwa rencana ilahi manusia Tuhan untuk menyelamatkan manusia berdosa itu sudah digenapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, pemahaman dan keyakinan Injil inilah yang kemudian diproklamasikan oleh Petrus dan Yohanes dengan sebuah kalimat yang begitu agung dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang kepadanya diberikan pada manusia untuk kita bisa diselamatkan. Saudara, ayat yang agung ini punya dua penekanan utama. Penekanan pertama pada frase di dalam Dia, saudara. Di dalam Yesus Kristus juru selamat dunia. Tiap manusia yang berdosa, tiap manusia yang sedang antri dalam antrian kebinasaan, itu tidak mungkin punya harapan untuk bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi di dalam Dia, di dalam satu nama itu, nama Yesus Kristus, setiap orang yang percaya kepadanya akan mengantri sekarang, bukan dalam antrian kebinasaan, tapi dalam antrian kemuliaan. Karena di dalam Dia orang bisa diselamatkan. Kalau ia percaya kepada Yesus Kristus yang bukan hanya sekedar mati, tapi yang bangkit itu, mereka akan mendapatkan keselamatan yang kekal. Rasul Paulus meringkaskan berita agung ini, saudara, dengan sebuah berita yang dikatakan terpenting dalam sejarah semesta dan sejarah manusia. Berita yang dikatakan kepada jemaat Korintus, sebab yang sangat penting, perhatikan di saudara, yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu yang telah kuterima sendiri, kata Paulus, bahwa Kristus telah mati
sesuai dengan kitab suci karena dosa-dosa kita. Dan bahwa Kristus itu telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara dalam Tuhan, sesuai dengan kitab suci, Yesus adalah Tuhan yang sudah mati bagi orang berdosa dan sudah bangkit menyatakan kemenangannya atas dosa dan maut. Kekristenan, saudaraku, bukan tentang pengajaran moral bagaimana orang bisa hidup jadi orang baik. Kekristenan dimulai dengan sebuah pengakuan besar bahwa Tuhan yang maha baik itu, oleh karena kasih-Nya yang begitu besar akan dunia ini, sehingga Dia sudah datang ke dalam dunia, menanggalkan kemuliaan yang di sorga itu, menjadi sama seperti manusia kecuali di dalam hal dosa, supaya di dalam kemanusiaannya itu Ia menjadi hamba yang taat sampai mati terkutuk tergantung di kayu salib demi saya dan demi saudara yang berdosa ini. Kita yang seharusnya mendapatkan muka Allah, kita yang seharusnya dihukum oleh karena dosa-dosa kita, kita yang sebenarnya harus antri dalam antrian kebinasaan itu, sekarang di dalam Dia kita bisa mendapatkan keselamatan, dibenarkan oleh nama Yesus itu. Saudara, kekristenan dimulai dengan berita Yesus sudah bangkit. Yesus, dan di dalam nama itu keselamatan bagi orang berdosa dianugerahkan. Itulah intisari daripada Injil. Penekanan yang kedua, saudaraku, pada ayat ini ada pada frase tidak ada nama lain. Bukan sekedar hanya di dalam nama Yesus, tapi tidak ada nama lain di dalam dunia ini, dalam sejarah umat manusia, semesta alam ini, di mana di dalam nama itu ada keselamatan bagi orang berdosa. Saudara, di dalam sejarah manusia hanya ada satu nama, yaitu nama Yesus, yang pernah berkata sebelum Ia mati, aku akan menderita, aku akan mati, tapi pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Dalam sejarah manusia, apakah ada orang-orang yang dibangkitkan? Ada, saudara. Alkitab mencatat Lazarus dibangkitkan, bukan? Alkitab mencatat bagaimana Tabita dibangkitkan, bukan? Alkitab mencatat beberapa nama yang dibangkitkan. Tapi ada hanya satu nama, dan hanya satu nama ini saja, saudaraku, yang pernah berkata, aku jalan, aku kebenaran, aku hidup. Dan berkata, aku akan menderita, aku akan mati, tapi aku tidak akan ditahan oleh kematian itu. Aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan bukankah sejarah mencatat bahwa Ia benar-benar bangkit seperti yang sudah Dia katakan. Saudara dalam Tuhan, kebangkitan Kristus itu menyatakan kemenangan Dia atas dosa dan maut. Orang-orang lain dibangkitkan, Kristus dengan kuasanya bangkit, menyatakan dirinya sebagai pemenang, sebagai yang sulung bagi setiap orang yang mau percaya kepada Yesus. Di dalam Dia kita akan diselamatkan, kita akan disucikan, dan kita akan dimuliakan di dalam kemuliaan besar di sorga dalam kekekalan nantinya. Sudah, seluruh kekristenan berfondasikan kepada kebenaran yang besar agung ini. Seluruh kehidupan orang percaya seharusnya berfondasikan kepada kebenaran ini, dan hanya kepada satu nama ini, dan kepada satu nama ini saja, tidak kepada nama yang lain atau tidak kepada hal yang lain. Kalau Yesus tidak bangkit, saudaraku, maka sia-sia kita jadi orang Kristen. Maka sia-sia semua pengajaran kita ini, sia-sia semua kepercayaan kita ini. Dan bukankah itu yang dikatakan Paulus kepada jemaat Korintus? Kalau Yesus tidak bangkit, jangan jadi orang Kristen. Kira-kira begitu. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia apa yang kami ajarkan. Sia-sia kamu percaya, karena kamu akan tetap hidup di dalam dosamu, berjuang untuk mengalahkan dosa dan maut, dan tapi tidak pernah bisa menang atas dosa dan maut itu. Tapi puji Tuhan, kepercayaan kita tidak sia-sia, bukan? Hari ini umat Tuhan di mana-mana tempat berkumpul, masih di dalam tekanan besar pandemi berkepanjangan, kita berkumpul bersama merayakan kemenangan Kristus atas dosa dan maut. Paulus berkata, sungguh Ia sudah bangkit. Itu yang benar, itu yang kami saksikan,
Itu yang kami beritakan. Itu yang sudah kuterima bagi diriku sendiri. Dan karena Yesus sudah bangkit, saya dan saudara bisa bersatu dengan seluruh orang percaya dari abad ke abad, dari zaman ke zaman. Bisa bersama-sama menyanyikan nyanyian kemenangan iman umat Tuhan. Yang berkata, seperti Paulus berkata, maut telah ditelan oleh kemenangan Kristus. Hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di mana kemenanganmu? Kita bisa menantang maut bukan karena kita punya kuasa sendiri, tapi kita bisa menantang maut. Di mana kemenanganmu? Di mana sengatmu? Oleh karena puji nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan kemenangan kepada kita, karena Dia sudah bangkit. Saudara, inilah fondasi iman umat Tuhan yang sungguh-sungguh menjadikan hidupnya bergantung kepada Yesus Kristus dan hanya kepada Yesus Kristus saja. Saudara di dalam Tuhan, hari ini kita bersyukur. Hari ini kita merayakan kemenangan. Pandemi berkepanjangan ini memperhadapkan kepada kita kerapuhan hidup kita sebagai manusia yang lemah dan terbatas ini, bukan? Berapa banyak sakit penyakit, penderitaan, bahkan kematian diperhadapkan kepada kita di sekeliling kita. Pandemi ini membuat kita sadar betapa rapuhnya manusia, betapa terbatasnya kita, betapa hidup ini menjadi hidup yang tidak pasti adanya. Tapi puji nama Tuhan, bukan? Karena hari ini kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh bisa berkata di dalam kepercayaanku kepada Yesus Kristus, aku alami kemenangan. Maut tidak lagi akan berkuasa atas hidupku. Bahkan maut hanya akan menjadi pintu gerbang kepada aku untuk masuk ke dalam kekekalan di sorga bersama dengan Tuhan yang maha baik itu, yang mengasihiku itu. Betapa kita umat Tuhan seharusnya bersyukur dan bergembira, bukan? Saya berdoa, saudara, supaya pikiran kita semua hari ini, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing di online, saudara, saya berdoa supaya pikiran kita semua terbuka untuk bisa menerima kebenaran yang agung ini. Hanya di dalam Dia dan hanya di dalam nama itu saja setiap orang yang berdosa, yang bergulat dengan maut, bergulat dengan ketidakpastian hidup ini, bergulat dengan kerapuhannya sebagai manusia, bisa mendapatkan keselamatan yang kekal, kepastian dan jaminan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama satu nama ini, nama Yesus Juru Selamat umat manusia berdosa. Saudara, saya berdoa supaya kita semua bisa mengalami kemenangan iman ini. Tapi saya juga berdoa, saudara, supaya setiap kita yang sudah bersyukur kepada Tuhan, setiap kita yang merasakan kemenangan dan janji Tuhan ini, tidak berhenti hanya sampai di situ saja. Sebab umat Tuhan tidak dirancang hanya untuk merayakan dan menyanyikan kemenangan Kristus dan mengatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Bukan, saudara. Lukas pasal 24-48 berkata, Yesus melanjutkan pernyataannya kepada murid-muridnya, kamu adalah saksiku mengenai apa yang sudah engkau lihat itu. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, Yesus belum naik ke sorga, Ia berkata kepada murid-muridnya sekali lagi, kamu adalah saksiku, dan aku memberikan kepadamu kuasa, Roh Kudus akan turun kepadamu, dan kau akan menjadi saksiku dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Kamu adalah saksiku. Saudara, kita semua yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, dengarkan mandat besar dari Tuhan ini padaku dan kepadamu. Kita adalah saksi daripada berita kemenangan Yesus Kristus itu. Saudara, saya bersyukur pada Tuhan diberi kesempatan untuk 2 kali merayakan Paskah di Beijing, di China, saudara. Paskah yang pertama di sana, saudara, saya merayakan di sebuah gereja pemerintah yang besar sekali. Dan inilah gambaran tentang apa yang terjadi pada waktu Paskah itu. Ini bukan karena ada acara basar atau festival apapun, saudara. Ini adalah pekarangan daripada gereja itu. Dan ini semuanya orang-orang, saudara, yang sedang siap, sebagian untuk naik ke dalam ibadah, sebagian siap untuk turun dari ibadah. Sebegitu banyak orang, saudara, pada waktu Paskah itu.
Dan kalau saudara perhatikan di bagian tengah itu ada seperti putih yang kosong itu saudara. Itu bukan tempat kosong, itu meja-meja. Dan ada wajah-wajah cute yang ada di sana. Slide berikutnya bisa. Oh, belum kelihatan. Nggak bisa kelihatan fotonya. Nggak bisa? Nah, bisa sebelumnya? Sudah bisa kelihatan? Nggak bisa, nggak apa-apa dah. Jadi, ada sekelompok orang besar banyak saudara yang berkumpul di dalam tempat itu. Di pekarangan gereja itu. Lalu di tengahnya saudara ada sekelompok anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu. Yang sedang membagi-bagikan telur Paskah kepada setiap orang yang datang. Ribuan orang datang saudara. Nah, setiap orang mendapatkan satu telur Paskah. Saya dan istri saya juga mendapatkan satu telur Paskah itu. Masing-masing satu. Lalu kemudian kami masuk ke dalam ibadah. Ibadah yang penuh sesak saudara. Dan kepada ibadah yang penuh sesak itu saya ingat apa yang dikatakan oleh gembala sidang yang berkhotbah pada Paskah itu. Ia berkata kepada kami seperti ini. Apakah saudara semua sudah mendapatkan telur Paskah? Kalau sudah, tolong lambaikan telur Paskah itu. Nah, semua kami lambaikan. Nah, telur Paskah ini unik saudara. Sebab telur Paskah ini sudah nggak ada isinya. Disedot keluar, tapi kemudian dilukis dengan lukisan tangan yang indah sekali. Yang masing-masing lukisan tangan itu beda-beda semua saudara. Ribuan telur. Nah, setelah kami turunkan telur Paskah itu, lalu diputarkan sebuah video. Video bagaimana beberapa waktu sebelumnya ada sekitar 5.000 telur saudara itu dibawa ke gereja, lalu disedot keluar isinya, lalu kemudian jemaat-jemaat datang untuk melukis satu demi satu telur saudara. Melukis satu demi satu telur. Yang sekarang sudah ada di tangan kami, ribuan telur Paskah yang dilukis oleh tangan jemaat-jemaat ini saudara. Dan kemudian gembala sidang ini berkata, bagus tidak? Kita jawab, bagus. Lalu dia katakan, ini bukan buat kalian. Saya dalam hati, ya bagus begini bukan buat saya. Ini bukan buat kalian katanya. Nah saudara, di China itu ada satu kebiasaan untuk memberikan hadiah kecil kepada teman, kepada saudara, sahabat itu saudara. Dan dia mengatakan, ini bukan buat kalian. Ini kalian kasih kepada saudaramu, kepada teman-temanmu, kepada gurumu, kepada orang-orang yang belum percaya pada Yesus. Berikan hadiah kecil ini kepada mereka. Dan waktu mereka tanya, wow bagus sekali. Dan mereka tanya, ini artinya apa? Itu waktunya kamu bercerita tentang Yesus Kristus melalui telur Paskah itu. Saudara, waktu saya dengarkan apa yang disampaikan oleh gembala sidang ini, saya kemudian berpikir dalam hati begini saudara. Waktu di Indonesia, gereja-gereja itu pada hari Paskah punya banyak telur Paskah. Dan biasanya kita bikin acara cari telur Paskah. Dan dapat sebanyak-banyak telur Paskah. Dan setelah itu kita makan rame-rame telur Paskah. Jadi hari Paskah ada hari makan telur sebenarnya bagi jemaat gitu saudara. Nah waktu saya ingat itu, saya kemudian terinspirasi. Bagi jemaat ini saudara, yang ribuan orang ini, hari Paskah ada telur Paskah. Tapi telur Paskah bukan buat jemaat, tapi buat orang-orang lain yang belum kenal Tuhan. Dan hari itu ada ribuan jemaat yang memberitakan kabar baik tentang Tuhan melalui telur Paskah yang dilukis oleh jemaat-jemaat ini. Saudara, betapa indahnya untuk menjadi saksi Tuhan. Dan betapa indahnya gereja bisa bergandengan tangan untuk memberitakan kabar baik dari Tuhan itu, bukan? Mungkin saudara berkata ini bukan tugas yang mudah. Saudara, benar. Dan bukankah dari gereja mula-mula ini tidak pernah jadi tugas yang mudah, bukan? Namun bukankah amanat yang agung itu disertai juga dengan janji yang daripada Tuhan Yesus sendiri? Yesus yang punya segala otoritas di sorga dan di bumi berjanji untuk menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Yesus yang punya berjanji untuk memberikan Roh Kudus kepada kita, menjadi penolong bagi kita, pendamping bagi kita, memberi kuasa kepada kita untuk kita bisa memberitakan Injil Tuhan kepada dunia yang membutuhkan kasih Tuhan. Bukankah itu yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal keempat, saudara, ketika Petrus dan Yohanes di tengah tekanan besar mahkamah agama, dan dalam pergumulan yang besar itu,
Ayat 8 menjadi ayat penting karena pada ayat ke-8 di sana dikatakan maka Petrus menjawab penuh dengan Roh Kudus. Jawabannya mencengangkan tadi itu, yang mengherankan dan mengagumkan mahkamah agama itu muncul bukan hanya dari orang biasa dan orang yang tidak terpelajar, tapi itu muncul dari orang biasa yang tidak terpelajar tapi penuh keberanian karena mereka dipenuhi dengan kuasa daripada Roh Kudus. Saudara, narasi ini berlanjut bukan? Kita bisa berkata itu kan Petrus, itu kan Yohanes, itu bukan saya mah orang yang lebih biasa lagi. Tapi firman Tuhan melanjutkan narasi ini, saudara. Ketika Petrus dan Yohanes kembali kepada jemaat mula-mula, orang biasa, orang yang tidak terpelajar itu, kumpulan orang-orang yang disatukan oleh darah Yesus itu. Dan Petrus dan Yohanes menceritakan bagaimana mereka ditekan untuk tidak berbicara tentang nama Yesus itu. Firman Tuhan berkata, jemaat itu berdoa bersama, bersepakat bersama di hadapan Tuhan untuk minta kepada Tuhan. Saudara, catat apa yang mereka minta ini. Mereka bukan minta perlindungan, bukan mereka minta untuk dijauhkan dari segala ancaman. Apa yang mereka minta di hadapan Tuhan, saudara? Mereka minta, sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka itu mengancam kami, dan berikan kepada hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Dan ayat ini berlanjut dengan jawaban daripada Tuhan sendiri yang berkenan untuk permintaan umat Tuhan ini. Firman Tuhan berkata mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudaraku dalam Tuhan, dulu mereka takut, sekarang mereka berani. Dulu mereka menyangkal dan melarikan diri, sekarang mereka berderap maju di dalam ketaatan untuk memberitakan Injil Tuhan. Dulu mereka selamatkan diri, tetapi sekarang oleh karena kuasa Roh Kudus dan keyakinan akan berita Injil yang benar adanya itu, mereka sedia bayar harga dan korbankan diri sekalipun di dalam tekanan dan ancaman. Saudara, murid Tuhan tampil beda oleh karena ada keyakinan pada Injil Tuhan dan ada kuasa Roh Kudus yang menguasai mereka. Ada doa bersama untuk minta keberanian dari Tuhan memberitakan Injil. Saudara, tugas yang sama, kuasa yang sama diberikan kepada kita sekalian hari ini, bukan? Pertanyaannya, apakah kita ditemukan Tuhan cukup percaya, cukup yakin, cukup taat kepada tugas yang Tuhan percayakan kepada kita untuk jadi saksinya itu? Apakah kita sedia bayar harga untuk Injil yang sudah mengorbankan darah Yesus, Juru Selamat itu bagi kita? Apakah kita yakin penuh kepada kebenaran Injil sehingga kita tidak bisa tidak berkata-kata tentang Injil itu? Apakah kita bisa berserah penuh dan percaya penuh kepada kuasa Roh Kudus sehingga dengan penuh keberanian, sekalipun menghadapi tantangan dan ancaman, kita bisa menjadi saksi Tuhan bagi dunia? Kapan terakhir kali saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan beri saya keberanian untuk menjadi saksimu? Kapan terakhir kali gereja bersepakat bersama meminta keberanian di hadapan Tuhan? Tuhan, beri kepada gerejamu ini kobaran api Injil itu. Berikan kepada gerejamu ini satu hati yang bersepakat. Tuhan, beri kami keberanian untuk memberitakan Injil-Mu, untuk bersaksi bagi dunia yang hari ini sedang tergoncang oleh karena pandemi ini. Pada dunia yang sedang membutuhkan kasih-Mu, adakah umat Tuhan bersatu hati berdoa, Tuhan beri kami keberanian untuk memberitakan Injil dan kepastian keselamatan, kepastian jaminan harapan di dalam Yesus Kristus dan hanya di dalam nama Yesus Kristus itu. Saudara, tadi saya katakan Tuhan beri kami kesempatan 2 kali Paskah di China. Paskah yang kedua, saudara, Paskah yang berkesan sekali. Kalau Paskah yang pertama kami rayakan di dalam kebebasan, di dalam perayaan besar, di dalam bagi-bagi telur Paskah itu, maka Paskah yang kedua Tuhan izinkan kami berada dalam tekanan besar. Karena menjelang Paskah yang kedua itu terjadi penangkapan dari pemerintah China kepada orang-orang Kristen yang ada di sana.
Dan dalam penangkapan-penangkapan yang terjadi, Paskah dimulai. Kami hadir dalam sebuah ibadah Paskah. Dalam ibadah Paskah itu, saudara dalam Tuhan, ada polisi yang menjaga di pekarangan gereja. Ada polisi yang menjaga dan mengawasi di dalam gedung gereja. Dan di dalam tekanan yang besar, di dalam ancaman yang besar itu, saudara, ada satu lagu yang berkesan sekali, karena ini lagu yang kemudian menyentuh kami luar biasa. Dinyanyikan oleh banyak anak Tuhan termasuk kami, ketika kami datang berderap maju ke dalam rumah ibadah Tuhan. Lagu dengan judul The Mission of China, saudara. Lagu yang kemudian saya ringkaskan dalam terjemahan bebas sebagai refleksi saya pribadi. Ada kasih yang perlu dibagikan. Ada suara yang perlu dikumandangkan. Ada kaki yang harus diayunkan untuk mengikuti jejak Roh Kudus. Beritakan satu nama saja, yaitu nama Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Sadar bahwa tantangan dan ancaman hambatan akan semakin besar di depan sana. Tapi ref bagian ini saudara menyentuh sekali, ketika bagian ref itu satu bagian mengatakan demikian. Sekalipun cucukan darah, kepala tidak toleh ke belakang. Maju terus dalam Injil Tuhan sampai seluruh pelosok dunia. Dengar satu nama itu, Juru Selamat dunia itu. Sekalipun cucukan darah, kepala tidak toleh ke belakang. Saudara, lagu ini mengantar kami di dalam ibadah Paskah yang luar biasa. Karena sehabis ibadah yang banyak polisi berjaga-jaga itu, saya menyaksikan ada satu polisi yang kemudian habis ibadah berlutut di depan mimbar, saudara, berdoa di hadapan Tuhan. Saya tunggu sampai dia selesai berdoa. Dan saya lihat matanya yang berkaca-kaca, saudara. Dan saya kemudian melihat, Tuhan, Engkau ajaib, yang mengawasi umat-Mu beribadah sekarang berlutut di hadapan-Mu. Sehabis ibadah, Tuhan memberikan kesempatan pada kami untuk menemui seorang dosen dari Tsinghua Dashi, salah satu universitas terbaik di China, saudara, bahkan di dunia mungkin. Dan dosen ini tidak pernah sebelumnya datang gereja, itu pertama kali dia datang gereja. Dan kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berbagi Injil kepada dosen ini. Sore harinya dalam sebuah ibadah Paskah yang lain, kami diperkenankan Tuhan bertemu dengan seorang asisten rumah tangga yang datang dari desa. Dan orang ini kami diberikan kesempatan juga untuk mengabarkan Injil kepada asisten rumah tangga ini. Paskah itu, saudara, Tuhan beri kepada kami sebuah hadiah besar. Kami belajar satu hal besar, bahwa Injil Tuhan tidak bisa ditahan oleh kuasa apapun juga. Bahwa Injil Tuhan itu harus diberitakan dalam segala situasi dan kondisi hidup manusia. Dan bahwa Injil itu bisa menyentuh yang terpandang sampai yang sederhana sekalipun. Injil Tuhan itu adalah Injil yang akan memerdekakan dan membebaskan orang daripada kehidupan yang membelenggu dia di dalam dosa. Saudara, izinkan saya di dalam momen perayaan Paskah ini bertanya kepada kita sekalian. Masih adakah kobaran Injil itu dalam hidup kita? Masih adakah ucapan syukur kepada Tuhan yang demikian mengasihi kita, mengorbankan dirinya bagi kita, dan menyatakan kemenangannya, memberi jaminan kepada kita? Masihkah hidup kita dipenuhi dengan ucapan syukur oleh karena Injil Yesus Kristus itu? Masihkah kita, saudara, melihat orang-orang di sekitar kita, teman kita, keluarga kita, sanak saudara kita, siapapun orang di sekitar kita, yang kita tahu sedang antri dalam antrian kebinasaan, sementara kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kemuliaan? Adakah kita sekali lagi berdoa di hadapan Tuhan dan berdoa di dalam sungguh-sungguh kepada Tuhan, beri saya keberanian untuk memberitakan Injil Tuhan itu kepada mereka yang membutuhkan kasih-Mu? Adakah gereja Tuhan bergandengan tangan bersatu bersama berdoa, Tuhan, beri kepada kami gereja-Mu ini keberanian untuk seperti yang menjadi tema GKA Gloria ini, sungguh-sungguh bisa menjangkau jiwa bagi nama Tuhan. Masih adakah doa seperti itu diungkapkan oleh umat Tuhan yang sudah
dimerdekakan oleh Sang Juru Selamat dunia itu. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah diuraikan. Berita dan isi hati-Mu sudah disampaikan. Biarlah setiap diri kami disentuh oleh kebenaran-Mu ini. Dibukakan pikiran kami untuk sungguh-sungguh melihat, mengerti, dan meyakini bahwa hanya satu nama, dan hanya di dalam satu nama itu saja kami boleh mendapatkan keselamatan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Dan biarlah setiap kami yang sudah menerima keselamatan daripada Tuhan, hidup kami dipenuhi oleh Injil. Hidup kami dipenuhi dengan ucapan syukur. Dan hidup kami dipenuhi dengan ketaatan pada mandat daripada Tuhan untuk memberitakan Injil Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Dan biarlah setiap kami Tuhan, hari ini Engkau dapati sedang berdoa di hadapan-Mu. Tuhan, beri kami keberanian untuk memberitakan Injil Tuhan bagi dunia yang membutuhkan kasih-Mu. Dengarkan seruan kami anak-anak-Mu ini yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia yang ajaib. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah persembahan yang kita berikan mewakili seluruh hidup kita yang kita bawa di hadapan-Nya. Bersama-sama menaikkan sebuah pujian dengan hati yang bersyukur. Tuhan kita sungguh baik. He is so good to you and me. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Mari kita bangkit berdiri. Jesus, you are so good to me. He's so good to you. He's so good to me. Jesus.
to you and me. Terima kasih Tuhan, kami orang-orang yang tidak berlayak, Engkau memberikan kami anugerah, berbagian dalam kemenangan-Mu kiranya. Seluruh kasih karunia, keselamatan, kemenangan yang Kau berikan mendorong kami untuk hidup bagi-Mu, menjadi saksi-Mu Tuhan. Dan biarlah uang yang kami bawa di hadapan Tuhan mewakili seluruh hidup kami yang kami rindu persembahkan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berkati uang ini yang terkumpul Tuhan, dipakai untuk melebarkan pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa, ini hidup kami, ini persembahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk kita menerima berkat-Nya. Kiranya berkat dan kasih yang kekal dari Allah Bapa, anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan, kekuatan penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini hingga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan dimanapun saudara berada, boleh menjadi saksi-saksi bagi Tuhan dan hidup memuliakan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saat teduh ibadah selesai. Tuhan memberkati kita. Selamat hari kebangkitan Yesus Kristus, Tuhan kita.